Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini dikenal sebagai WUSH sempat menjadi medan perebutan antara Jepang dan Cina. Jepang datang lebih dulu, menyiapkan studi kelayakan dan menawarkan pinjaman lunak. Namun tiba-tiba Cina muncul dengan strategi cepat dan berani menjanjikan pembangunan tanpa beban APBN. Pemerintah pun berpaling ke Cina. Kini setelah beroperasi, janji tanpa beban APBN dipertanyakan karena utang besar justru menekan BUMN Indonesia. Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut pemberitaan Kompas.com, kontroversi proyek WUSH bukan hal baru. Isu ini sudah muncul sejak tahap perencanaan pada 2015, yang saat itu proyek ini sebenarnya berawal dari inisiatif Jepang. Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang menawarkan proposal pembangunan lengkap dengan studi kelayakan yang dibiayai sendiri sejak 2014 senilai 3,5 juta dolar atau sekitar 55 miliar rupiah. Dalam perhitungannya, nilai investasi proyek diperkirakan mencapai 6,2 miliar dolar atau sekitar 97 triliun rupiah, di mana 75% akan dibiayai oleh pinjaman Jepang dengan tenor 40 tahun dan bunga sangat rendah, hanya 0,1% per tahun. Jepang juga menawarkan teknologi berstandar tinggi yang sudah terbukti di berbagai negara. Namun di tengah proses pembahasan itu, Cina tiba-tiba masuk dengan tawaran yang lebih agresif. Negeri tirai bambu menjanjikan pembangunan tanpa dana APBN dengan skema business to business antar BUMN. Akhirnya, Presiden Joko Widodo yang masih menjabat saat itu memutuskan memilih Cina meskipun bunga pinjamannya jauh lebih tinggi dari tawaran Jepang, yakni 2% per tahun. Keputusan memilih Cina ketimbang Jepang tentu bukan tanpa alasan. Ada 3 hal yang membuat tawaran Cina terasa menarik di mata pemerintah kala itu. Pertama, janji tanpa APBN. Cina datang dengan tawaran yang terdengar menggiurkan, di mana proyek bisa dijalankan tanpa Rp1 pun dari APBN. Semua pendanaan dilakukan lewat skema business to business antar BUMN kedua negara. Menteri BUMN saat itu, Rini Sumarno, menegaskan pemerintah menerima Cina karena mereka tidak meminta jaminan atau dana dari negara. Bagi pemerintah, janji itu menjadi solusi ideal di tengah fokus pembangunan infrastruktur yang lebih luas di luar Pulau Jawa. Kedua, tanpa jaminan pemerintah. Berbeda dengan Jepang yang meminta adanya jaminan dari pemerintah, Cina menegaskan bahwa seluruh risiko finansial proyek akan ditanggung oleh perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Jika terjadi pembengkakan biaya atau kendala lain di kemudian hari, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BUMN yang terlibat. Skema ini memberi kesan proyek benar-benar dijalankan secara komersial tanpa keterlibatan langsung pemerintah. Faktor terakhir yang memperkuat posisi Cina adalah janji untuk membuka akses teknologi dan melakukan transfer pengetahuan kepada Indonesia. Dalam proposal Jepang, klausul ini tidak tercantum. Janji transfer teknologi inilah yang kemudian dianggap sejalan dengan ambisi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri di sektor transportasi. Setelah keputusan diambil, Kementerian BUMN membentuk konsorsium Indonesia yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara 8. Cina pun membentuk konsorsium yang dipimpin oleh China Railway Corporation. Proyek ini akhirnya disepakati dikerjakan bersama melalui perusahaan patungan PT KCIC dengan pendanaan dari China Development Bank. Pinjamannya memiliki tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan bunga tetap 2%. Keputusan itu pun meninggalkan kekecewaan di pihak Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki, secara terbuka menyampaikan penyesalan pemerintahannya. Ia mengatakan Jepang sudah menginvestasikan waktu dan dana besar untuk studi kelayakan selama 3 tahun yang melibatkan banyak ahli teknologi. Tanizaki menilai teknologi yang ditawarkan Jepang merupakan yang terbaik dan paling aman. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan pemerintah Indonesia. Di balik euforia pembangunan WUSH, ada satu sosok yang sejak awal menaruh keberatan, yaitu Ignatius Jonan. Saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode 2014 hingga 2016, Jonan beberapa kali menolak percepatan proyek ini karena menilai banyak hal yang belum siap, baik secara teknis maupun regulasi. Menurutnya, pembangunan kereta cepat di rute Jakarta-Bandung tidak efisien.
Jonan menilai kecepatan di atas 300 km per jam tidak cocok untuk jarak yang hanya sekitar 150 km. Dengan beberapa stasiun pemberhentian di antara dua kota itu, menurut perhitungannya, kereta tak akan punya waktu cukup untuk mencapai kecepatan optimal. Kereta cepat dinilai lebih ideal untuk rute jarak jauh seperti Jakarta-Surabaya, bukan Jakarta-Bandung. Selain itu, Jonan juga menentang keras jika dana negara ikut dipakai untuk proyek ini. Ia berpegang pada prinsip proyek yang bersifat komersial harus dibiayai oleh pelaku bisnis, bukan oleh APBN. Sikap tegas itu tetap ia pegang bahkan setelah Jokowi memutuskan proyek akan dijalankan dengan skema bisnis to bisnis. Salah satu titik benturan antara Jonan dan Kementerian BUMN terjadi pada izin trase. Jonan bersikeras tidak akan menerbitkan izin sebelum semua dokumen dan perjanjian konsesi diselesaikan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mewajibkan adanya perjanjian konsesi bagi proyek yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Jonan juga menolak memberikan konsesi hingga 50 tahun seperti yang diusulkan pihak konsorsium karena menurutnya hal itu bisa membuat negara tersandra seperti kasus beberapa jalan tol. Ketika acara groundbreaking proyek digelar di Walini pada Januari 2016 dan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Jonan pun memilih absen. Beberapa bulan kemudian, ia digeser dari kursi Menteri Perhubungan dalam reshuffle kabinet. Seperti yang sudah lama dikhawatirkan, proyek WUSH akhirnya tak sepenuhnya bisa berdiri tanpa dukungan APBN. Proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai kerjasama murni antar perusahaan itu, kini menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia yang menanggungnya. PT KCIC kini harus menanggung cicilan utang pokok dan bunga yang nilainya sangat besar. Mayoritas saham KCIC diketahui dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium berisi 4 BUMN yaitu PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT PN8. Sehingga kerugian KCIC otomatis ikut menekan kinerja keuangan keempat perusahaan tersebut. Total investasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dolar atau setara 120 triliun rupiah. Sekitar 75% diantaranya dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tetap 2% per tahun dan tenor hingga 40 tahun. Namun pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar atau sekitar 18,9 triliun rupiah membuat KCIC harus kembali berutang. Tambahan pinjaman itu justru memiliki bunga lebih tinggi, yaitu di atas 3% per tahun. Dari total pinjaman baru senilai 542,7 juta dolar atau sekitar 8,95 triliun rupiah, sebanyak 325,6 juta dolar diberikan dalam denominasi dolar dengan bunga 3,2%. Sementara 217 juta dolar dalam yuan atau sekitar 3,24 triliun rupiah berbunga 3,1%. Sebagian besar pinjaman ini digunakan untuk menutup cost overrun yang ditanggung oleh Konsorsium Indonesia, di mana 75% berasal dari utang baru dan 25% dari penyertaan modal negara (PMN) alias dana APBN. Dengan skema ini, janji awal proyek tidak akan membebani keuangan negara akhirnya tidak sepenuhnya terpenuhi. BUMN Indonesia kini harus mencicil utang jangka panjang dengan bunga tetap, sementara proyek baru berjalan 2 tahun dan belum menunjukkan laba signifikan. WUSH yang awalnya digadang sebagai simbol kemajuan tanpa beban APBN, kini justru meninggalkan utang jumbo triliunan rupiah. Berawal dari proposal Jepang yang matang, proyek ini berbelok arah setelah Cina datang dengan tawaran cepat dan janji tanpa dana negara. Seiring waktu, janji itu goyah, biaya membengkak, BUMN menanggung utang besar, dan pemerintah akhirnya turun tangan lewat penyertaan modal. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus informasi-informasi terkini hanya di YouTube Kompas.com.